Suatu cermin cekung berjari-jari kelengkungan 12 cm. Sejauh A cm di depan diletakkan benda sehingga menghasilkan bayangan maya dengan perbesaran 2 kali. Jika benda diletakkan sejauh B cm di depan cermin, bayangan yang diperoleh bersifat nyata dengan perbesaran 4 kali. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai A dan nilai B-nya berturut-turut adalah berapa. Oke, jadi dari soal ini diketahui bahwa jari-jarinya atau R-nya itu 12 cm, maka bisa dikatakan titik fokusnya itu adalah 6 cm. Karena cermin cekung ya, maka titik fokusnya nanti positif. Oke. Kalau kita gambarkan ya, ini cermin cekungnya. Oke. Terus ada titik fokus di sini ya, dan ini jari-jari kelengkungannya R gitu. Nah, yang pertama ada benda ya sejauh A cm. Nah, dihasilkan bayangan maya. Nah, supaya menghasilkan bayangan maya, maka bayangannya itu harus berada di ruang 4. Jadi, ruang 1 itu di sini antara cermin ke titik fokus, ruang 2 itu antara fokus dan jari-jari, ruang 3 itu jari-jari ke belakang, ke kiri gitu ya. Dan ruang 4 itu di belakang cermin. Jadi supaya nanti bendanya itu menghasilkan bayangan maya, maka bendanya berada sejauh A itu tentu di ruang 1, supaya bayangannya nanti di ruang 4. Sehingga bisa saya gambarkan, misalkan bendanya di sini ya. Nah, ini jarak bendanya ya, atau saya tulis dengan SA itu adalah A. Oke, SA-nya adalah A. Sehingga nanti bayangannya akan maya. Oke ya. Dimana perbesarannya adalah 2 kali. Saya bisa tulis MA-nya itu adalah 2 kali. Kemudian yang benda kedua yaitu B. Nah, dia nanti dihasilkan bayangannya itu nyata. Nah, kalau bayangan nyata berarti bayangannya itu bisa di ruang 1, 2, atau 3. Nah, berarti kemungkinan bendanya itu adalah di ruang 2 atau 3. Kalau di ruang 4 nggak mungkin gitu ya. Nah, saya misalkan saja lah ya. Misalkan ini untuk benda 2. Oke, jaraknya SB-nya itu adalah B gitu ya. Nah, kita akan mencari A-nya itu berapa dan B-nya itu berapa. Dimana diketahui perbesaran pada A 2 kali, dengan bayangannya itu adalah maya, sedangkan perbesaran pada B-nya itu adalah 4 kali, dengan bayangannya itu adalah nyata. Oke, kita akan hitung ya A-nya atau SA-nya pakai perbesaran. Saya pakai benda A dulu, saya tulis benda A. Oke, maka perbesaran A itu sama dengan S aksen A dibagi SA ya. Nah, ini nilainya minus S aksen A-nya. Kenapa kok minus? Karena maya ya. Nah, karena SA-nya yang kita cari atau A-nya nanti yang kita cari begitu, maka kita harus tahu dulu persamaan SA aksen itu apa gitu. Nah, untuk mencari SA aksen kita bisa cari persamaannya pakai titik fokus ya. 1/F sama dengan 1/SA ditambah 1/SA aksen gitu. Sehingga nanti kita bisa dapatkan bahwa 1/SA aksen itu sama dengan 1/F min 1/SA ya. Atau 1/SA aksen itu hasilnya adalah SA min F dibagi SA kali F. Atau SA aksennya itu adalah SA kali F dibagi SA min F ya. Itu nanti yang akan kita masukkan ke dalam persamaan. Oke, kita akan masukkan ya ke dalam persamaan MA-nya sini. Sehingga nanti kita akan dapatkan persamaannya adalah min SA kali F dibagi SA min F ya per SA. Nah, SA-nya bisa kita coret. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita bisa masukkan nilai-nilainya ya, untuk bisa mendapatkan berapa SA-nya itu. Oke.
MA itu nilainya 2 ya. MA-nya nilainya 2. Oke, kita tulis 2 sama dengan ya min F atau min 6 dibagi SA-nya yang kita cari min 6. Oke, jadi kalau kita sederhanakan ini jadi 1, ini jadi 3 ya. Berarti nanti kita akan dapatkan SA min 6 itu sama dengan min 3. Jadi SA-nya nanti adalah 3 ya cm. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapatkan jawabannya. Kalau nggak C itu adalah D. Tinggal kita cari nilai SB-nya ya berapa atau B-nya itu berapa. Oke. Nggak perlu bertele-tele kita turunkan lagi, nggak usah. Kita langsung ikuti sebagaimana cara mencari SA-nya gitu ya, untuk mencari SB-nya. Oke, sekarang benda B. Benda B-nya, nah sama kita bisa pakai persamaan MB sekarang. Nah, MB saya langsung saja persamaannya berarti ya SB dikalikan dengan F dibagi dengan F langsung aja ya. F dibagi dengan SB min F ya. Sebagaimana persamaan yang ini. Nah, yang sudah kita turunkan tadi. Nah, cuman F yang atas tidak minus. Kenapa tidak minus? Karena bayangannya adalah nyata. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, saya akan masukkan nilainya. MB-nya itu nilainya adalah 4. Jadi 4 sama dengan 6 dibagi SB min 6. Jadi kalau kita kecilkan gitu, terus kita kali silang, maka nanti 2SB min 12 sama dengan 3 gitu ya. Jadi SB-nya nanti kita dapatkan nilainya adalah 7,5 cm. Sehingga jawaban yang tepat adalah delta.